Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Ilham Ramadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 23B. Oke, seperti biasa kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang struktural objektif karya susastra atau karya sastra. Oke, pada video sebelumnya, kita sudah membahas struktural genetik, yaitu mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Sekarang kita meninjau mengkaji karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya saja, atau kita mengaitkan karya sastra, meninjau karya sastra, mengkaji karya sastra berdasarkan karya sastra itu sendiri. Jadi tidak ada latar belakang pengarang, tidak ada latar belakang masyarakat, tidak ada latar belakang kehidupan sosial. Kita fokus hanya pada karya sastra itu sendiri. Oke, saya ambil contoh sebuah puisi yang berjudul Tapi karya Bapak Sutarji Kalzum Bahri. Siapa sih yang nggak kenal Bapak Sutarji Kalzum Bahri ini? Yaitu sastrawan penyair yang berasal dari Provinsi Riau. Oke, izinkan saya sedikit membaca puisi Tapi karya Bapak Sutarji Kalzum Bahri. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau tanpa apa aku datang padamu. Wah, 1976. Baik, kita lanjut mengkaji karya sastra berupa puisi dengan mengaitkan unsur intrinsiknya. Oke, di sini kita nggak semua kita bahas unsur intrinsiknya. Kita hanya beberapa kita ambil, yaitu tema, gaya bahasa, dan rima. Oke, untuk puisi yang berjudul Tapi, tema yang dibawa atau diangkat yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan kita, manusia, dengan pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Kemudian, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa yang disampaikan oleh puisi yang berjudul Tapi ini adalah gaya bahasa hiperbola. Kenapa? Kita bisa meninjaunya dari satu larik puisi, yaitu Aku bawakan mayatku padamu. Secara spontan kita sadar bahwa ini adalah majas hiperbola, majas yang berlebih-lebihan. Mana ada yang bisa membawa mayatnya sendiri menghadap Tuhannya? Mana ada? Jadi di sini dapat kita katakan bahwa gaya bahasa yang dipakai oleh puisi yang berjudul Tapi adalah majas gaya bahasa hiperbola atau gaya bahasa yang berlebih-lebihan. Kemudian, rima. Rima atau yang bisa kita sebut penyamaan bunyi. Jadi, rima yang dipakai oleh puisi yang berjudul Tapi adalah rima sejajar. Rima sejajar adalah penyamaan bunyi yang terbentuk kata yang dipakai secara berulang-ulang pada larik sebuah puisi, sehingga mendapatkan sebuah kesejajaran makna. Kita lihat atau kita dengar sebuah puisi Tapi ini memiliki penyamaan bunyi yang berulang-ulang, sejajar. Contohnya aja seperti ini. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Pada baris selanjutnya, aku bawakan resahku padamu. Jadi, kata aku bawakan padamu, tapi kau bilang
itu adalah penyamaan bunyi yang terbentuk sebuah kata yang dipakai secara berulang-ulang. Itulah disebut dengan rima sejajar. Kemudian, rima yang dipakai oleh puisi karya Tapi ini adalah rima tak sempurna. Rima tak sempurna itu adalah penyamaan bunyi yang terbentuk sebuah kata atau yang terdapat pada sebuah suku kata yang berada di akhir gitu. Contohnya seperti ini. Ada satu baris puisi pada puisi Tapi ini, yaitu aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Kata padamu itu berakhiran u, dan kata kalau juga berakhiran u. Maka disebut rima tak sempurna, karena hanya penyamaan bunyi yang terdapat pada akhir suku kata, yaitu kata u. Maksudnya yaitu huruf U. Jadi kata padamu dan kata kalau itu berakhiran U. Jadi penyamaan bunyi yang dipakai pada suku kata terakhir. Itulah disebut dengan rima tak sempurna. Kita sudah mengetahui apa itu temanya, apa itu gaya bahasanya, apa itu rimanya. Maka dari itu, pembelajaran kita kali ini mengaitkan karya sastra dengan mengaitkan unsur intrinsiknya karya sastra itu sendiri. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama belajar mengenai cara mengaitkan karya sastra dengan unsur intrinsiknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.